Bersyukur saya ambil sikap yang nggak salah. Kalau saya ambil sikap yang salah, mungkin saat ini saya menjadi orang yang nggak berguna. Tuhan membuat saya ada di dunia ini, pasti ada suatu tujuan tertentu. Saat itu saya karena pengen banget gitu kerja, pengen banget kerja. Udah di depan mata, cuman masa harus saya lepas, saya bilang gitu kan. Salam Genus, bertemu kembali dalam acara Her Story, His Glory. Kali ini telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber, wanita karir Francisca Lilis Harja. Halo Genus. Halo. Terlahir sebagai anak terakhir dari 8 bersaudara, menderita polio sejak usia 1,5 tahun, dan mengalami hidup susah dari sejak masa kecil. Apa yang membuat seorang Francisca Lilis Harja tetap kuat dan pantang menyerah? Padahal bisa saja kan menggunakan cacat fisik yang dialami untuk mendapat belas kasihan orang. Bersyukur saya ambil sikap yang nggak salah. Kalau saya ambil sikap yang salah, mungkin saat ini saya menjadi orang yang nggak berguna. Justru saya mengucap syukur Tuhan yang sudah membentuk saya dari kesulitan hidup dari masih kecil, sehingga saya mau terus berjuang untuk kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan membuat saya ada di dunia ini, pasti ada suatu tujuan tertentu. Wow. Dan saya juga percaya Tuhan izinkan saya mengalami cacat, itu pun Tuhan pasti punya tujuan. Jadi saya percaya sekali benar-benar semua dalam kontrolnya Tuhan. Dan saya setelah saya dewasa, jadi tekad itu benar-benar muncul di dalam hati saya. Maksudnya tekadnya sangat bulat sekali bahwa saya tuh walaupun saya cacat, saya nggak mau menyulitkan orang lain. Wow. Saya nggak mau jadi beban buat orang lain, dan saya harus mandiri. Itu yang tekad saya. Jadi salah satu cita-cita dari dulu tetap mau mandiri ya, tidak Ya. mau mengisahkan orang lain. Betul. Jadi walaupun cacat kita tidak jadi beban buat siapapun. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, pernah nggak sih merasa minder karena keadaan cacat fisik, atau marah sama Tuhan nih, kok saya dikasih cacat seperti ini? Kalau marah sama Tuhan, saya sama sekali dari kecil saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngalamin, saya nggak pernah menyesal, nggak pernah maksudnya menyalahkan Tuhan, sama sekali saya nggak pernah ada pikiran seperti itu. Tapi kalau untuk minder, saya ngalamin. Itu saya alamin pada saat mungkin mulai besar ya. Mulai besar saya mulai ngerti, mungkin sekitar umur kelas 6 SMP gitulah, mulai ngerti. Nah itu di situ saya ngalamin minder. Jadi karena saya merasa kok saya berbeda. Bukan cuma saya cacat, tapi saya pun karena kan hidup saya susah kan. Yeah. Teman-teman yang lain bisa jajan, saya nggak bisa. Jadi minder dalam pergaulan ya. Betul. Jadi saya tuh justru bertumbuh menjadi seperti anak yang introvert ya. Sampai suatu hari tentunya ada perubahan ya yang membuat ibu bisa menjadi seperti seorang Lilis saat ini. Nah, perubahan apa yang terjadi yang membuat dari minder menjadi tidak minder lagi? Nah, saya berubah itu pada saat waktu saya masuk kuliah. Waktu saya masuk kuliah itu S1, nah ada teman saya yang ajak saya ke persekutuan kampus waktu itu ya. Persekutuan Oikumene, dia ajak saya. Terus akhirnya saya ikut. Awal-awalnya saya males-males gitulah, biasa ya. Tapi setelah dia masih ajak saya terus, akhirnya saya ikut juga. Sekali saya ikuti, 2 kali saya ikut. Tapi kok kayak seperti saya merasa ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kayaknya saya merasa sukacita, justru saya malah seneng. Sampai akhirnya saya aktif jadi pengurus. Nah di situ saya benar-benar merasakan satu perubahan. Jadi saya benar-benar semangat di situ, di dalam persekutuan itu. Dan di situ saya merasakan benar-benar, maksudnya pertumbuhan iman saya juga saya merasakan semakin meningkat gitu. Saya benar-benar di situ maksudnya benar-benar
kenal sama Tuhan tuh di situ saya benar-benar merasakan di situ saya lahir baru. Jadi seperti ada kayak perubahan gambar diri ya. Betul. Yang awalnya melihat diri, aduh saya cacat, aduh saya miskin gitu ya. Nah di situ saya justru mengerti bahwa oh saya ini spesial. Wow. Tuhan menciptakan saya itu spesial dan Tuhan punya maksud tertentu untuk saya. Jadi saya seperti kayak semacam ada muncul harapan-harapan yang baru ya untuk masa depan saya. Jadi dan saya juga merasakan bahwa saya tuh nggak sendiri lagi gitu loh. Saya nggak sendiri. Saya ada Tuhan bersama dengan saya. Dan itu membuat itu tidak minder lagi. Kemudian temannya mulai banyak dong Bu. Iya betul. Wah temannya mulai banyak dan ini di masa kuliah nih sempat dengar nih. Katanya Mam Lilis ini sempat 6 tahun pacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Mau tahu ceritanya? Dan dengan niat untuk membawa pasangan ini kepada Tuhan, memenangkannya untuk Tuhan. Nah, tapi dalam singkat cerita, terakhir Mam Lilis membuat sebuah keputusan untuk tetap memegang prinsip dalam mendapatkan pasangan. Nah, boleh diceritakan nih, apa yang membuat pada akhirnya, tetap mutusin nih, saya mau ikut prinsipnya Tuhan, dibanding yang 6 tahun tuh ya. Ya, itu kesalahan saya sih memang. Awalnya itu kita tuh cuma maksudnya berteman saja, maksudnya teman belajar bareng lah, teman belajar bareng. Akhirnya lama-lama jadi itu. Tapi saya dari awal sih saya sudah punya prinsip ya. Saya sama sekali dari awal nggak ada kepikiran bahwa saya akan berpindah keyakinan, nggak sama sekali. Karena justru dari sejak saya sudah mulai kenal Tuhan, saya lahir baru. Saya sudah mengerti lah. Nah itu saya sudah doakan teman hidup ini. Jadi dari udah lama sekali saya memang sudah doakan mengenai teman hidup lagi ini. Saya minta teman hidup yang seiman, yang sepadan, yang laki-laki yang bisa jadi imam di dalam rumah tangga saya. Itu doa saya setiap hari dan gak pernah bolong. Itu saya doain. Tapi di dalam perjalanannya ternyata dari teman jadi demen nih, iya kan? Dari teman jadi demen. Nah, apa yang terjadi nih? Di dalam perjalanannya tuh nggak gampang ya. Ya ternyata saya ya diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Awalnya, tapi saya beberapa kali sih sempat kepikiran juga, wah ini saya nggak bener nih, saya nggak bener. Saya pikir saya harus putus, saya pikir gitu kan. Saya putus, tapi akhirnya nyambung lagi. Dibuang putus, sayang. Nyambung lagi. Nah saya kadang-kadang ya kita juga manusia ya. Saya suka mikir juga gini. Aduh Tuhan, maksudnya ini ada cowok yang baik banget ya. Baik banget. Cewek kan gitu ya. Kalau ada yang baik, aduh. Baik, terus mau menerima saya apa adanya. Nah kalau misalnya saya putus sama dia nih, masih ada cowok lain yang bisa seperti dia, sebaik itu dia. Ada juga pikiran seperti itu. Dia, gitu ya. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Nah terus akhirnya saya putus, tapi nyambung lagi. Nah di situ pada saat saya nyambung lagi, nah saya juga jadi ada pikiran yang cari pembenaran nih, cari pembenaran diri nih. Saya bilang, Tuhan ini maksudnya kok kenapa susah amat ya untuk putus aja susah, nyambung lagi susah, putus nyambung lagi. Apa karena ini Tuhan ada maksud tertentu juga untuk saya bisa memenangkan dia atau sangat klise ya. Itu ya, ceritanya seperti itu maunya. Tapi ternyata nggak gampang juga seperti itu. Nah selanjutnya akhirnya tapi saya di dalam pergumulan itu saya nggak diem sih. Saya tuh sampai akhirnya untuk menguatkan iman saya sampai cari buku, saya baca buku. Nah itu saya kan tinggal di Matraman ya. Itu dekat dengan toko buku Immanuel. Nah toko buku Immanuel itu di Proklamasi. Nah di situ itu tempat saya nongkrong. Di situ saya cari buku mengenai jodoh pilihan Tuhan. Bukunya ya luar biasa ya. Bukunya mantap sekali. Lama-lama saya kan sudah berjalan tahun lewat demi tahun. Kayaknya buang waktu. Akhirnya saya pikir wah saya nggak bisa begini terus. Akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya ajak dia pun
ternyata maksudnya nggak bisa juga, nggak gampang juga. Akhirnya terakhir saya memutuskan untuk benar ini saya mau ambil keputusan untuk putus. Akhirnya saya bilang saya udah maksudnya putus. Saya bilang nih kalau buat saya tuh maksudnya buang waktu ya. Udah sekian tahun buang waktu. Saya bilang umur saya nih udah sekian tahun, sedangkan saya cewek, kamu kan cowok. Buat saya nggak bisa begini terus. Kita maksudnya nggak ada keputusan untuk itu, nggak ada jalan keluar. Saya bilang. Terus akhirnya dia terakhir itu minta waktu sama saya. Ya udah minta waktu. Dia bilang dia mau bicara dulu ke keluarganya. Wow. Untuk ya bicarain pindah keyakinan hubungan kita lah. Okay, tapi akhirnya setelah dia bicara sama keluarganya, nah keputusannya itu ya itu, kalau misalnya saya mau pindah keyakinan, oke, bisa jalan. Tapi kalau enggak, dia bilang enggak, keluarganya bilang enggak. Dan bahkan terakhir itu saya malah diajak untuk belajar keyakinannya dia. Saya diajak seperti itu. Nah, setelah dia terakhir keputusannya dia seperti itu, saya benar-benar tekad untuk saya enggak. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah untuk masa depan saya. Jadi saya enggak akan mungkin saya keluar dari jalannya Tuhan. Ya sudah, akhirnya bersyukur sekali saya ambil keputusan yang benar. Wow, luar biasa. Maju cantik, mundur cantik. Kita ngomongnya apa? Tarik ulur ya. Yang satu sama-sama ingin memenangkan jiwa. Pasangannya juga ingin memenangkan jiwa. Jadi tarik-tarikan nih siapa lebih kuat. Dan ada cerita menarik berikutnya di mana setelah putus dengan si baik ya, kita sebutnya si abang yang baik ya, si abang yang baik. Kemudian dikenalkan oleh kokonya Lilis dengan seseorang yang bernama Endrata. Dan akhirnya menjadi suami. Apa sih yang menjadi doa seorang Lilis dan apa yang akhirnya membuat seorang Lilis bisa menerima seseorang yang katanya bukan tipe saya. Jadi pengen penasaran nih, tipenya seorang Lilis zaman dulu apakah seperti Aaron Kwok atau seperti Stephen Chow atau seperti apa nih, kita dengarkan. Kakak saya itu sebenarnya nggak sama sekali nggak bilang nih, nggak cerita kalau dia mau ngenalin temennya ini ke saya. Okay. Jadi satu kali kakak saya itu telepon, dia lagi ada di toko buku lagi ada di toko buku rohani ya. Dia telepon, dia bilang dekat rumah saya itu, dekat tempat saya tinggal di Matraman, di Immanuel. Nah, dia bilang katanya nih lagi ada di Immanuel, ketemu temen, mau mampir ke rumah, bisa nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang oke, bisa mampir aja, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia mampir, ya itulah dia bawa temannya. Ternyata waktu dia ke rumah, saya juga kebetulan ada teman saat itu. Kayak saya temenin teman saya, dia temenin temannya dia. Nah terus akhirnya kita nggak ngobrol di situ. Cuma kakak saya ternyata kasih kartu nama. Kasih kartu nama ke dia. Ya udah, besokannya dia mulai hubungin saya. Modus ya? Iya. Mulai hubungin saya. Boleh diceritakan modusnya? Ke kantor. Ya seperti dia berlagak seperti klien lah, apalah gitu. Nah akhirnya selanjutnya dari situ ya dia sering ke rumah, dia sering telepon. Tapi saya sih, kayaknya enggak. Bukan tipe saya katanya. Nggak tahu, saya saat itu ya karena mungkin ya baru putus juga, tapi juga ya memang sebenarnya juga ya memang bukan tipe saya juga. Matanya sipit banget. Waduh. Tapi dari sipitannya dia bisa melihat kecantikan seorang Lilis Harja ya. Akhirnya gini, saya kan itu doa saya kan minta teman hidup yang seiman, sepadan, jadi imam. Ceritanya saya kan setelah dia ke rumah beberapa kali lama itu, terakhir dia itu satu kesempatan dia itu nembak saya.
nembak saya. Terus saya bilang, sorry, saya bilang saya tuh untuk saat ini saya enggak, saya bilang gitu. Untuk saat ini saya enggak, karena saya bilang saya takut pelarian juga. Oke. Takut, saya nggak mau. Saya bilang kita ini aja deh, kita temenan aja dulu dan kita doain aja sama-sama. Saya bilang gitu. Terus udah. Nah setelah itu barulah akhirnya saya berdoanya, saya seperti ngadu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini ada teman, ada cowok deketin saya bilang gitu. Ngadunya ke Tuhan ya? Iya, tapi saya nggak suka Tuhan. Saya nggak suka. Beberapa lama setelah itu, akhirnya masih makin kelihatan. Oh, ternyata nih orang tulus juga gitu. Wah, Pak Hendrata, apakah menonton acara ini? Oke, silahkan. Orangnya tulus, orangnya baik, dan orangnya juga maksudnya ya dia dalam kondisi saya seperti ini juga dia suka sama saya, berarti kan dia mau terima saya apa adanya. Akhirnya setelah berjalan berapa lama, saya memantapkan hati, oh ya udah, sepertinya nih tanda-tanda dari Tuhan yang saya minta nih sudah mulai muncul. Nah akhirnya saya katakan yes sama dia. Akhirnya kita jalan bareng. Setelah jalan bareng, saya pun minta pendapat dari keluarga saya juga. Ternyata keluarga saya juga nggak keberatan, dan keluarga saya juga mendukung lah. Dia bilang, ya itu maksudnya orangnya baik. Terus dari pihak suami saya juga suami saya juga dia juga tanya sama mamahnya. Sama mama papa dia tanya. Kalau dia cerita, pokoknya kalau dia tuh udah punya pacar, tapi dia cerita kalau pacarnya dia ini cacat. Boleh enggak? Tapi akhirnya jawaban orang tuanya itu, dia bilang, ya maksudnya itu kan pilihan kamu. Iya. Jadi ya terserah kamu. Kalau memang kamu suka, ya sudah, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Terus dari keluarga, dari adik-adiknya juga, ya mereka mendukung. Jadi ya sudahlah. Akhirnya kita pacaran nggak sampai setahun. Akhirnya ya kita menikah. Luar biasa ya. Bersyukur saya ambil keputusan yang terbaik. Luar biasa ya pergumulannya buat para shiners nih, yang kadang berdoa minta jodoh dari Tuhan. Kemudian ketika jodohnya di depan mata, ternyata nggak bisa ngelihat bahwa itu jodoh dari Tuhan atau bukan. Tipsnya tadi dari seorang Lilis Harja adalah minta supaya mata kita dicelikkan, bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Dan tadi juga doanya minta diberikan kelembutan hati supaya bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat hanya oleh orang-orang yang mau mendoakannya. Nah, kemudian dulunya kan sempat dipaksa juga oleh kakak ya untuk kuliah di kenotariatan. Dan di semester 3 itu mulai berkuliah sambil bekerja. Nah, bisa tolong diceritakan perjuangan seorang wanita untuk membagi waktu antara kuliah sambil bekerja. Nah itu karena tekad saya yang mau mandiri itulah. Saya sudah banyak bikin memberatkan kakak-kakak saya gitu. Sudah memberatkan kakak-kakak saya. Kuliah kemarin katanya adalah patungan ya. Kakak-kakaknya patungan untuk bisa berkuliah. Nah setelah saya kuliah S1, akhirnya saya lanjut lagi kuliah, ambil spesialis notaris di UI. Nah terus selanjutnya pada saat saya mulai semester ketiga ya, mulai semester 3 saya tuh mulai kayak semacam ini banget gitu loh. Jadi kepengen banget tuh saya kerja, kepengen banget saya mandiri gitu. Wah ini saya nggak bisa begini terus nih, pokoknya saya harus kerja. Nah akhirnya saya benar-benar karena kepengen banget itu,
Akhirnya saya teleponin semua teman-teman saya, teleponin. Saya bilang kalau misalnya ada lowongan tolong kasih tahu. Semua saya teleponin tolong kasih tahu. Tapi ternyata ininya pun maksudnya cari kerjaan pun kan nggak gampang. Akhirnya saya pernah satu kali saya ditelepon sama dosen saya. Dia telepon, dia bilang, Lilis kamu cari kerjaan ya? Dia bilang, iya Pak, saya bilang itu. Terus akhirnya, oh iya ini ada lagi Citraland ada lagi mau buka, dia bilang gitu. Bagian legal, ya udah kamu sana ngelamar di sana. Akhirnya saya langsung lamar lah. Intinya saya langsung lamar, saya proses tes, tahapan tes. Wah itu cukup lama, kurang lebih sekitar 2 bulan kali. Baru akhirnya saya dipanggil untuk diinfo masalah bahwa saya diterima dan saya dapat salary-nya sekian, tunjangannya segala macam. Tapi lucunya itu si kepala HRD-nya kalau nggak salah HRD atau kepala legal saya lupa. Nah dia malah mengingatkan saya seperti ini, Lilis kamu diterima, tapi ini saya justru kepikiran sama kamu nih. Iya. Masalahnya kamu punya kampus jauh, dia bilang gitu. Sedangkan kita punya kantor juga jauh, ada di Grogol. Nah itu perjalanan kamu maksudnya keburu nggak gitu loh. Iya. Karena kan kamu juga naik angkutan umum. Betul. Gitu kan. Gini aja dia bilang, pokoknya ini kamu sudah diterima. Tapi saya kasih kamu waktu 1 minggu untuk mikir, dia bilang. Akhirnya pas saya pulang dari situ, aduh Tuhan, saya benar-benar nangis sama Tuhan. Saya bertekuk lutut di situ. Saya bilang, ampun Tuhan. Maksudnya ini kerjaan udah di depan mata, gitu kan. Okay. Saat itu saya karena pengen banget gitu kerja, pengen banget kerja. Udah di depan mata, cuman masa harus saya lepas, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya pikir Tuhan, tapi saya mikir lagi. Apa yang dibilang ibu itu betul juga ya. Kalau misalnya sampai saya keteteran, repot juga. Memang jauh sih. Saya saking kepengennya saya kerja sampai saya saat itu benar-benar nggak perhatiin, nggak mikirin lokasi segala. Saya nggak kepikiran. Yang penting tidak jadi beban gitu ya. Itu yang ada di dalam hati saya cuma itu aja. Terus akhirnya saat itu saya doa, saya putuskan, oke Tuhan. Kali ini pekerjaan ini saya lepaskan, saya bilang gitu. Saya lepaskan, tapi saya minta Tuhan ganti, saya kasih saya ganti pekerjaan lain yang saya bisa sambil kerja sambil kuliah. Dan yang lokasinya lebih dekat, memungkinkan lah untuk saya bisa kuliah. Ya bilang gitu. Terus akhirnya saya nggak nunggu 1 minggu untuk bilang ke ibu itu, akhirnya besoknya saya langsung telepon ibunya. Saya bilang oke Bu, saya bilang maksudnya benar apa yang ibu bilang. Saya maksudnya jaraknya terlalu jauh, jadi untuk kali ini saya mundur aja, saya bilang gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih banget sama ibu kalau ibu sudah mengingatkan saya gitu. Dan saya bersyukurnya Tuhan selalu kasih orang-orang baik gitu loh yang maksudnya untuk iniin saya gitu. Tuh tiba-tiba ibu itu kok tiba-tiba malah bisa dia mengingatkan saya, padahal saya udah dapet gitu kan. Lucu kalau bukan karena Tuhan. Coba karena dia nggak mau saya kuliahnya berantakan gitu. Betul. Akhirnya setelah itu saya cari lagi melalui teman-teman, tanyain ada kalau misalnya ada lowongan atau apa, kabarin saya. Saya bilang benar itu saya nggak berhenti nyari, tanya sana sini. Terus akhirnya saya dapat lagi satu ini, dia bilang ada nih lagi cari ada lowongan. Ternyata di konsultan hukum. Konsultan hukum, akhirnya saya masukin, saya cek dulu lokasinya di mana. Oh ternyata lokasinya di Alaidrus. Alaidrus itu kan sejajar sama itu ya Gajah Mada ya. Jadi lebih oke lah. Akhirnya saya masuk lamar di situ dan puji Tuhan ternyata akhirnya saya diterima di situ. Wow. Saya diterima di situ. Saya senang sekali. Akhirnya saya laporan sama kakak saya bahwa saya diterima kerjaan, saya mau kuliah sambil kerja. Malah kakak saya malah marah. Dia bilang, lah kamu kenapa sambil kerja? Dia bilang, udah ini aja. Dia bilang, emang digaji berapa sih? Dia bilang,
Akhirnya saya bilang saya digaji sekian. Kalau segitu mah dia juga masih bisa bantu lah, dia bilang. Iya, saya bilang, tapi saya mau mandiri, saya bilang gitu. Ya, gini aja deh, saya bilang pokoknya saya janji, saya bilang walaupun saya kerja, saya nggak akan mengecewakan mereka lah gitu. Terus akhirnya udah, saya udah kerja sambil kuliah, tapi di tempat kerja pun pada waktu saya diterima itu, saya juga maksudnya berkomitmen sama si bos ini. Saya bilang walaupun saya sambil kuliah, saya bilang saya pokoknya akan maksimal kerja di situ, dan saya pokoknya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, saya bilang itu. Terus akhirnya ya sudah, saya mulai saat itu kerja sambil kuliah karena memang waktunya terlalu padat banget. Ya tentu saya selama saya kuliah sambil kerja itu saya nggak ada waktu buat main sama sekali. Bayar Jadi harga. bayar harga lah di situ, karena kan Sabtu pun saya masih kuliah, tapi tugas. Tapi kan di kantor libur nih Sabtu. Nah, jadi ya ngejar tugas-tugas kuliah. Ngejar. Akhirnya pokoknya intinya selesai. Setelah selesai kita baru sadar, oh ternyata bisa juga ya gitu. Itu dengan perjuangan ya. Dengan perjuangan itu luar biasanya ya. Pada saat saya kepengen kerja itu, saya benar-benar nggak melihat sama sekali. Maksudnya saya nggak nunjukin ke kelemahan saya nggak ingetin. Saya sama sekali saya nggak kepikiran. Tidak terintimidasi ya dengan keterbatasan. Aduh saya cacat nih, bisa nggak ya saya pulang malam apa segala macam. Itu sama sekali nggak kepikir sama saya. Yang ada ya cuma itu aja. Pokoknya saya mau harus dapat kerjaan. Saya harus dapat kerjaan. Saya harus bisa cari uang sendiri. Itu aja yang ada. Terus tadi kan karena prinsipnya yang nggak mau jadi beban. Pada waktu menikah pun juga tidak mau membebani orang tua. Bukan cuma seorang Lilis, tapi juga calon suaminya juga sama ya. Dua-duanya nggak mau minta duit dari orang tua ketika untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Jarang loh, karena biasanya kan orang kan mau nikah, wajar dong kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Tapi ini ada pasangan yang cukup unik nih. Nah, mengapa demikian? Padahal lebih mudah kan kalau dapat bantuan dari orang-orang terdekat, baik keluarga, teman, mungkin rekan bisnis atau yang lain sebagainya. Ini tetap mau dua-duanya mandiri, nggak ngerepotin siapa-siapa. Kalau buat saya sih sebenarnya itu karena saya sudah banyak merepotkan keluarga saya, dan saat itu juga kan saya emang udah maksudnya saya nggak punya orang tua ya. Papa saya udah meninggal waktu saya semester kedua di S1. Mama saya bahkan sudah meninggal waktu saya umur 2 tahun. Jadi ya nggak punya siapa-siapa. Saya sudah banyak merepotkan kakak saya. Saya pikir udah kita maksudnya kalau dari pihak saya ya karena itu saya pikir kita maksudnya merit udah pakai uang kita aja barengan, nggak usah ini. Cuma dari pihak suami saya sebenarnya sih bukan bermaksud untuk nggak menghargai, maksudnya nggak menghargai keluarga ya. Cuma kita kayak mau ini aja, maksudnya karena kita ada tabungan ya udah kenapa nggak pakai kita punya aja gitu. Jadi kita nggak merepotkan orang, nggak merepotkan yang lain, nggak merepotkan orang tua juga gitu. Jadi semua kita kerjain sendiri, sampai gift-nya pun kita bikin sendiri, kreasi sendiri, gift sendiri. Jadi kita kayaknya sepertinya merasa puas gitu. Jadi buat para wanita yang selama ini yang penting cinta, makan cinta, dan tinggal di gubuk cinta. Ternyata nggak kayak gitu juga ya, Mam. Kalau untuk pernikahan tetap harus dipersiapkan. Nah, betul. Ini kan ceritanya setelah menikah selama setahun dan punya anak 1, kemudian di tahun 1999 baru menerima SK pengangkatan sebagai notaris dan pindah ke Lipo Cikarang. Uangnya pas-pasan, rumah belum punya, rumahnya cuma dipinjemin teman ya. Isi rumah pun cuma ada kulkas dan meja makan. Meja makannya itu juga diberi oleh Cici, gitu ya. Nggak punya kenalan seorang pun di Lipo Cikarang. Kok berani-beraninya mulai membuka usaha di Lipo Cikarang ya, usaha profesi, dan selalu dikatakan bahwa maunya hidup mengandalkan Tuhan. Bisa tolong diceritakan
bagaimana hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan terakhir bisa melihat penyertaannya, pemeliharaannya, pembelaannya atas kehidupan seorang Lilis Harja. Satu, benar-benar saya luar biasa banget ya. Ucap syukur banget atas pembelaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat itu. Pada saat saya masuk, baru saya ambil lokasi pun saya sama sekali nggak tahu itu Cikarang di mana. Saya cuma berlandaskan ini aja, saya tahunya Cikarang itu kota industri. Saya cuma pada saat saya mau ambil lokasi itu saya doa aja. Ya, oke. Saya doa, saya minta Tuhan pimpin semuanya. Akhirnya pada saat saya dapat SK, ya akhirnya kita tapi dari awal saya itu aja Tuhan sudah luar biasa, Tuhan sudah bekali, Tuhan sudah Persiapkan semuanya. Tuhan bisa ada teman saya yang pinjamin rumah, itu saya nggak kepikiran banget sih itu kondisi seperti itu ya. Tuhan begitu luar biasa. Terus akhirnya setelah kita pindah ke Cikarang, pada saat saya buka kantor pertama kali, itu saya beberapa tahun saya masih double job sama kerjaan saya di konsultan hukum ini di Jakarta. Nah itu bos saya pun bersyukur banget, bos saya juga bisa memperbolehkan saya untuk saya bisa double job. Jadi saya beresin kantor saya dulu pagi, setelah itu baru saya jalan ke kantor di Jakarta. Jadi otomatis saya datang siang ya, siang. Tapi bos saya tuh memperbolehkan. Ucap syukurnya itu dari awal, pada saat awal kita merintis, dan akhirnya satu keputusan yang saya harus ambil yang tersulit adalah pada saat saya ya harus mau nggak mau melepaskan. Saya mau fokus atau enggak nih. Kalau misalnya saya double job terus gitu juga kan susah juga ya, nggak akan mungkin bisa benar-benar fokus. Terus akhirnya itu hal yang tersulit yang harus saya putuskan, mau saya jalanin ini kantor atau gimana gitu loh. Apa saya tetap kerja? Kalau misalnya saya tetap kerja aman, serap ya. Ya gaji kan ada terus. Tapi ini saya punya kantor pasti kan nggak akan mungkin benar-benar bisa fokus jalan gitu ya. Akhirnya saya doain selama berapa lama, sampai lama sekali. Akhirnya saya ambil keputusan untuk keluar juga, untuk berhenti juga dari kantor yang lama, dan saya fokus di kantor saya. Tapi berucap syukur Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Tuhan angkat kita sama-sama. Saya Tuhan angkat. Demikian juga suami juga naik terus bareng Tuhan ya. Angkat karirnya naik terus. Jadi luar biasa lah. Benar-benar Tuhan menyertai kita sampai akhirnya sampai saat kondisi kita sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Iya. Itu sih. Nah, kebanyakan orang hidupnya naik karena mengikuti arus gitu ya. Yang lain korupsi, kita ikut korupsi. Kita makan berjemaah, kita makan bareng gitu ya. Tapi ini lucu, diangkat oleh Tuhan dengan memegang prinsip-prinsip kebenaran. Nah, ini mau nanya nih, apa arti integritas bagi seorang Francisca Lilis Harja? Karena dengar-dengar nih, di awal-awal bahkan sering ditolak kerjasamanya ke bank-bank rekanan ya. Gak ada yang mau ya di awal ya, sampai bingung, Tuhan ini gimana? Para notaris-notaris yang lain sudah punya bank-bank rekanan gitu ya. Tapi yang di sini proposalnya mengalami penolakan. Nah, kita lihat nih, gimana Tuhan bisa belain seorang yang berpegang pada prinsip dan gak mau ngandelin orang ya, ini ceritanya ya. Gak mau pakai orang dalam, gak mau nyogok dan gak mau nyuap, tapi maunya tetap mau pakai integritas. Emang bisa naik ya pakai integritas ya? Bisa. Ya. Integritas ya. Integritas itu kan satu kejujuran. Kalau buat saya tuh kejujuran maksudnya yang utama kita harus bisa dipercaya sama orang lain. Yeah. Itu adalah modal yang sangat tertinggi saya bilang. Kalau kita harus dipercaya sama orang, itu kesanainnya kita udah
maksudnya enak lah. Dikasih kemudahan lah ya. Ya, dikasih kemudahan itu karena itu yang saya alami. Karena banyak sekali klien yang percaya sama saya. Akhirnya awal-awal saya masukin proposal kerjasama ke beberapa bank, semuanya Ditolak semuanya. ditolak. Tapi akhirnya selanjutnya saya malah Tuhan yang mempromosikan saya. Jadi melalui ya klien-klien yang Dilayani dengan sepenuh hati ya. Serve with whole heart. ya klien-klien yang justru minta supaya banknya pakai saya. Developer pun begitu. Saya dari kliennya juga Referensi minta supaya klien ya. semuanya referensi klien. Jadi benar-benar luar biasa pembelaan Tuhan yang saya rasakan tuh Ya. amazing banget sih. Amazing. Jadi kalau Tuhan yang buka pintunya, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Ya. Ngerasain ya, pertama Betul. pintu-pintu tertutup, tapi ketika waktunya Tuhan tiba, Ya, Kairos Tuhan tiba dan Tuhan waktunya mengangkat kita, tidak ada seorang yang bisa menghentikannya. Luar biasa ceritanya. Nah, apa juga arti support system dari keluarga, teman-teman, karyawan? Karena kan selama ini selalu seorang Lilis berkata bahwa saya bisa sampai di titik ini karena support system ya. yes. Orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Nah, pertama, apa artinya? Dan kedua, bagaimana cara seorang Lilis untuk menghargai support system yang ada? Masalah support system ini ini juga buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak ada mereka, ya saya nggak bisa jadi saya seperti sekarang ini. Pertama keluarga saya itu support system saya yang utama. Kalau nggak ada mereka, saya pun ya nggak seperti ini. Terus karyawan, terus juga ya sebenarnya klien-klien yang setia itu support system saya juga sih. Iya. Nah untuk karyawan ini yang buat saya luar biasa lagi ya, itu karyawan saya dari pertama kali buka saya kantor. buka 2 orang masih ada sampai sekarang. Saya buka kantor tuh sudah dari tahun 99. Berarti sudah 20 tahun lebih. 24 tahun ya? Iya, itu luar biasa. Mereka begitu setia. Dan untuk karyawan-karyawan yang masuk berikutnya pun masih ada sampai saat ini. Dan saya mengucap syukur banget mereka begitu loyal ya. Ya dari saya sendiri pun saya benar-benar apresiasi buat mereka lah. Apresiasi buat mereka. Saya pun berusaha, saya pun menjadi saluran berkat untuk mereka. Saya memberikan kesejahteraan untuk mereka. Saya juga memberikan kenyamanan lah untuk mereka bekerja ya. Karena kalau misalnya mereka juga sejahtera, keluarganya sejahtera, pasti mereka juga akan bekerja dengan hati. Iya, betul. Mereka juga pasti seperti itu. Dan ya cuma yang saya nggak pikirkan, itu luar biasa sekali sih. Tuhan tuh begitu baik sama saya. Benar-benar sampai karyawan aja tuh, maksudnya dari si masalah karyawannya, kalau misalnya sampai mereka gonta-ganti, saya sendiri kan yang pusing ngajarin lagi. Ya, betul. Nah kalau ini kan enggak, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan semuanya. Jadi itu benar-benar sangat membantu saya. Jadi benar-benar enak lah saat ini saya tuh, luar biasa Tuhan buat sedemikian rupa. Itu sih sama. Dan saya ngerasain juga banyak sekali klien-klien saya juga yang benar-benar mereka tuh loyal banget. Loyal sekali sampai akhirnya melalui mereka pun dari mulut ke mulut. Jadi akhirnya ya yang dulu saya nggak ada yang kenal sama sekali satu orang pun. Sampai sekarang saya ya banyak orang kenal ya karena itu. Karena dari mulut ke mulut. Iya. Itu aja sih. Jadi buat para shiners nih yang punya usaha dan punya anak buah ya. Jadi kalau kita memperhatikan support system itu bukan cuma dengan kasih firman ya, tapi kita memperhatikan kesejahteraannya. Betul. Kita juga memperhatikan kehidupannya. Dan sesuai dengan apa yang bisa dibantu, ya kita bantu supaya mereka juga bisa bekerja dengan tenang, bekerja dengan sukacita dan bekerja dengan sepenuh hati mereka. Betul. Ya. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas. Apa itu? Kita lihat. Selalu berusaha menjalankan prinsip-prinsip Allah
prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan ya. Hmm. Jadi nilai-nilai apa nih yang ingin ditelarkan kepada para shiners? Dan juga pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk para wanita istimewa dalam sesi Shine Woman, Her Story, His Glory from Indonesia to the World kali ini? Nomor 1, andalkan Tuhan. Wow, andalkan Tuhan. Nomor 2, semangat. Tetap semangat. Nah, semangat itu harus keluar dari dalam diri sendiri. Itu yang saya alami ya. Keluar dari dalam diri sendiri, dengan kita semangat keluar dari dalam diri sendiri, itu kita jadi bisa fokus untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kita. Dan dengan semangat itu pun kita jadi sama sekali nggak mengasihani diri sendiri. Itu sangat penting sekali. Karena kalau kita semangat pasti akan bergerak. Iya. Betul. Terus ketiga, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Oke. Dan lakukan yang terbaik. Oke, siap. Terakhir, jaga integritas. Oke, tadi yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Semangat. semangat. Yang ketiga, Lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. lakukan apa yang jadi bagian kita Dan lakukan yang terbaik. dan lakukan yang terbaik. Ya. Dan jangan lupa untuk menjaga integritas. Demikianlah sesi kita pada hari ini bersama dengan narasumber Francisca Ilisarja. Sampai berjumpa kembali di acara Her Story, His Glory berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Bye.